Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh, mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Zona Science di sini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas soal-soal tentang panas dan perpindahannya, mulai dari nomor 1 sampai 20. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal dari nomor 21 sampai 45. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, link sudah ada di kolom deskripsi. Silahkan cek terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 21 sampai 45 berikut ini. Kita lanjut ke soal nomor 21. Di soal ini terdapat penerapan-penerapan dari konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai soal nomor 21. Mentega dan coklat meleleh saat diletakkan di atas wajan yang panas, termasuk perpindahan panas secara. Karena wajan yang panas berarti ada perambatan panas di sini, maka disebut juga perpindahan panas secara secara konduksi. Kita lanjut ke 22. Asap pada cerobong asap bergerak naik, termasuk perpindahan panas secara. Di sini ada asap yang bergerak naik. Asap termasuk zat gas, maka perpindahannya melalui aliran. Maka perpindahan panasnya adalah perpindahan panasnya secara konveksi. Kita lanjut ke soal nomor 23. Menetaskan telur ayam dengan lampu termasuk perpindahan panas secara. Di sini ada kata lampu. Lampu berarti memiliki cahaya. Perpindahan panas yang berhubungan dengan cahaya adalah perpindahan panas yang berhubungan dengan cahaya adalah radiasi. Soal nomor 24. Terjadinya angin darat dan angin laut termasuk perpindahan panas secara konveksi. Kita lanjut ke soal nomor 25. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. 26. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Kita lanjut ke soal nomor 27. Angin darat terjadi pada malam hari. Angin ini biasanya digunakan para nelayan untuk pergi mencari ikan. 28. Angin laut terjadi ini kebalikan dari angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari. Ini digunakan untuk para pelaut pulang kembali ke daratan. Kita lanjut ke soal nomor 29. Bagaimanakah proses terjadinya angin laut dan angin darat? Soal ini termasuk soal HOTS. Apa itu soal HOTS? Yaitu soal high order thinking skill atau soal berpikir tingkat tinggi. Angin laut terjadi pada siang hari saat udara di darat lebih panas dan tekanan udara di darat lebih rendah. Jadi, udaranya lebih panas dan tekanan udaranya lebih rendah. Di laut, sebaliknya, udaranya lebih dingin dan tekanan udaranya lebih tinggi. Sehingga terjadilah pertukaran udara. Pertukaran inilah yang dinamakan dengan angin. Karena berhembus dari laut ke darat, maka disebut angin laut. Kita lanjut ke angin darat. Angin darat bersifat sebaliknya. Angin darat terjadi pada malam hari ketika suhu udara di darat lebih dingin dan tekanan udaranya lebih tinggi. Sedangkan di laut bersifat sebaliknya, yaitu udara lebih hangat dan tekanan udara yang dihasilkan jauh lebih rendah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya angin. Angin yang terjadi di sini adalah angin darat, yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut. Kita lanjut ke soal nomor 30. Panas matahari sampai ke bumi meski melewati ruang hampa udara termasuk perpindahan panas secara. Di sini terdapat panas matahari, berarti berhubungan dengan cahaya matahari. Jika berhubungan dengan cahaya, maka
perpindahan panas yang tepat adalah, ya benar, radiasi. Itu soal nomor 31. Ganggang dan tutup panci terasa panas saat memasak air, termasuk perpindahan panas secara konduksi. Kita lanjut ke soal nomor 32. Knalpot terasa panas saat mesin motor dinyalakan, termasuk perpindahan panas secara konduksi. Kita lanjut ke soal nomor 33. Gerakan naik turunnya air yang sedang direbus termasuk perpindahan panas secara. Karena di sini melibatkan elemen zat cair, maka perpindahan panas yang tepat adalah, ya, konveksi. Kita lanjut ke soal nomor 34. Tubuh terasa hangat saat berada di dekat mesin atau knalpot yang menyala, termasuk perpindahan panas secara, ya, radiasi. Soal nomor 35. Ujung logam terasa panas apabila ujung yang lainnya dipanaskan, termasuk perpindahan panas secara konduksi. Ke soal nomor 36. Gerakan naik turun kacang hijau dalam air mendidih, termasuk perpindahan panas secara konveksi. Kita lanjut ke soal nomor 37. Tubuh terasa hangat saat di dekat api atau lampu yang menyala, termasuk perpindahan panas secara. Karena tidak menyentuh langsung api, maka peristiwa ini disebut perpindahan panas secara radiasi. Kita lanjut ke soal nomor 38. Telur lebih cepat matang saat dimasak di wajan aluminium, termasuk perpindahan panas secara konduksi. Kita lanjut ke soal nomor 39. Menjemur pakaian saat siang hari, termasuk perpindahan panas secara. Di sini menjemur pakaian di siang hari jelas menggunakan cahaya matahari, maka perpindahan tersebut termasuk perpindahan panas secara radiasi. Soal nomor 40. Gerakan naik turun beras saat dimasak termasuk perpindahan panas secara konveksi. Kita lanjut ke soal nomor 41. Air akan mendidih saat direbus dengan panci yang terbuat dari logam, termasuk perpindahan panas secara konduksi. Kita lanjut ke soal nomor 42. Gerakan balon udara termasuk perpindahan panas secara konveksi. Soal nomor 43, 44, dan 45 adalah tentang gambar. Soal ini adalah soal yang terdapat dalam soal Olimpiade Kecamatan. Kita bahas soal ini. Gambar nomor 1 termasuk perpindahan panas secara, gambar nomor 2 termasuk perpindahan panas secara, dan gambar nomor 3 termasuk perpindahan panas secara. Untuk menjawab soal ini, mari kita amati gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Kita jawab dulu soal nomor 43. Dalam gambar nomor 1 terdapat sebuah batang besi yang dipanaskan di sebuah api. Batang besinya dipanaskan dan akhirnya batang besinya ikut panas dan panasnya merambat. Jika panas tersebut merambat dan berhubungan dengan zat padat, maka perpindahan panas yang tepat adalah, ya, konduksi. Kita lanjut ke soal nomor 44 atau gambar nomor 2. Dari peristiwa tersebut ada tangan didekatkan ke api, tapi tidak menyentuh langsung dengan api. Nah, berarti perpindahan panasnya berupa pancaran. Dan dari gambar tersebut tidak memerlukan zat pelantara. Maka perpindahan panas yang tepat adalah, ya benar, perpindahan yang tepat adalah radiasi. Kita lanjut ke soal nomor 45 atau gambar nomor 3. Tangan di gambar ini terlihat seperti ada gasnya. Berarti tangan di soal nomor 3 ini agak basah. Maka terdapat gas yang berpindah dari perpindahan panas tersebut. Karena terdapat gas yang berpindah,
Maka perpindahan panas yang tepat di soal nomor 3 ialah konveksi. Demikianlah soal-soal yang kita bahas di materi panas dan perpindahannya. Selanjutnya kita akan cek nilai kalian. Seberapa pahamkah kalian dengan materi panas dan perpindahannya? Bagaimanakah cara mengecek nilai kalian? Kalian bisa ambil kalkulator atau alat hitung yang lainnya supaya mempermudah penilaian ini. Caranya adalah kalian hitung jumlah jawaban benar kalian dari soal nomor 1 sampai soal nomor 45. Lalu kalian bagi dengan jumlah soal. Jumlah soal tadi adalah 45 soal. Jadi jumlah jawaban benar kalian bagi dulu dengan jumlah soal yang ada. Lalu kalian kalikan dengan 100. Maka akan kalian dapati nilai kalian. Seberapa pahamkah kalian dengan soal tersebut? Maka kita bisa cek. Jika kalian mendapatkan nilai 100 sampai 90 grades, kalian sudah sangat bagus. Kalian sudah memahami materi dengan sangat baik. Jika kalian berada di level 89 sampai 70 good, kalian sudah memahami materi dan kalian bisa lanjut di materi selanjutnya. Jika kalian mendapatkan rentang nilai 69 sampai 0, maka try again. Kalian coba lagi. Coba lagi dengan menonton video tentang panas dan perpindahan. Lalu jawab kembali soal-soal yang sudah ada. Dengan bekerja keras kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Demikianlah materi video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Zona Science. Tetap belajar karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you in the next video.